Sehati sehat setiap hari, berbagi informasi, menginspirasi bersama Dinkesda Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Purworejo. Selamat datang kami ucapkan di podcast Sehati, sehat setiap hari bersama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol kembali dengan ayah bunda. Tentunya obrolan kita akan lebih asik, lebih dekat dengan keluarga. Tentunya dengan pembahasan tentang kesehatan dari narasumber yang tentunya hebat di bidangnya. Kali ini kita akan perkenalkan dulu dengan dokter. Tapi sebelumnya dokter kita salam khas dulu. Salam khas podcast Sehati gitu. Siap, Mbak Andri. Podcast Sehati, sehat setiap hari bersama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Luar biasa sekali narasumber pada kesempatan hari ini. Hadir narasumber kita Dr. Nur Salim, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Andri. Sehat. Gimana juga kabarnya? Alhamdulillah, Gimana luar juga biasa. sobat sehat? Semuanya sehat semuanya, semoga juga. Alhamdulillah ya dokter ya. Ya. Ini auranya itu sudah aura yang sangat menginspirasi, sangat ingin mengajak ayah bunda sepertinya nanti biar ayah bunda tertarik dengan diskusi obrolan kita. Betul pada sekali, karena ini penting sekali. Oh, ini penting ya. Sekali menyangkut anak-anak kita. Kalau sudah berbicara anak-anak dokter, tentunya kita menginginkan anak-anak yang tumbuh dengan ceria, kemudian sehat, aktivitasnya itu juga oke. Tetapi apakah aktivitas itu saja, anak yang aktif itu tentunya tidak bisa dilihat dengan aktivitas anak-anak saja ya dokter. Betul. Oke. Tema pada podcast hari ini kita akan ngobrol asik terkait dengan intervensi serentak pencegahan stunting. Wah, bahasanya formal sekali dokter. Ini mungkin apa sih dokter yang dimaksud dengan intervensi serentak pencegahan stunting ini? Jadi sobat semuanya, di bulan Agustus ini kita ada sebuah kegiatan bareng di Posyandu namanya intervensi serentak dalam rangka pencegahan stunting. Jadi ini adalah ada edaran dari Gubernur Jawa Tengah itu tanggalnya 31 Juli 2026 ditandatangani oleh Pak Sekda kita. Nah ini terkait dengan kegiatan intak. Nah, kegiatan intak itu adalah upaya yang dilakukan di Posyandu dengan memastikan bahwa seluruh balita di wilayah itu datang ke Posyandu mendapatkan layanan sesuai standar. Gitu, berarti untuk seluruh anak-anak balita dokter. Betul, berarti targetnya itu mulai dari 0 bulan sampai 59 bulan. Oke, berarti harus anak balita datang ya. ke Posyandu dan mendapatkan layanan sesuai standar. Itu di bulan Agustus saja berarti dok? Ya, targetnya di bulan Agustus ini kita 100% balita datang ke Posyandu dan mendapatkan layanan. Luar biasa, berarti targetnya sudah jelas ya dokter ya. Betul Kebijakannya juga sudah ada ya dokter. Sudah ada. Oke, luar biasa gitu. Kemudian harapannya balita yang datang pada saat Posyandu itu dokter tadi menyampaikan mendapatkan pelayanan. Betul. Dokter. Pelayanannya apa saja dokter? Oh iya, jadi intak itu ada paling tidak 4 tahapan, Mbak Andri, sobat semuanya.
Yang pertama, tahapan persiapan. Jadi karena nanti balita ini akan mendapatkan layanan, lah disiapkan dulu satu, bahwa data balita di wilayah masing-masing itu sudah valid. Oh gitu. Jangan sampai ada balita yang sudah pindah keluar wilayah misalkan, tapi masih tercatat di wilayah tersebut. Gitu. Nanti mempengaruhi capaiannya. Gitu. Lah itu persiapan itu kira-kira yang menyiapkan data itu dari mana, dokter? Ya, ini bareng antara posyandu, berarti kader dengan nutrisionis, puskesmas. Ya, itu pertama persiapannya itu. Yang kedua, kita juga memastikan alat yang nanti untuk memberikan layanannya itu nanti diukur berat badannya dan panjang badannya. Oh, berat badan dan panjang badannya. Jadi alat ukurnya itu juga pastikan adalah alat ukur yang valid, yang terstandarisasi. Itu sudah di tera ya istilahnya, dokter ya. Ya, alhamdulillah ini Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo sudah melakukan dropping ke semua posyandu. Wah, luar biasa antropometri kit yang sudah terstandarisasi sesuai dengan Kemenkes. Siap, luar biasa sekali. Nanti nggak ada komplain ya, kok selisih 1 on gitu. Itu kalau di penimbangan itu alatnya sudah tertera dan sudah terstandar begitu ya, dokter. Nah, yang ketiga untuk persiapan itu adalah memastikan petugas yang melakukan pengukuran, nah kader-kader kesehatan ini juga memiliki kompetensi. Nah, ini kita alhamdulillah juga seluruh kader kita di Kabupaten Purworejo sudah dilatih 25 kompetensi dasar posyandu. Jadi dari sisi persiapan alhamdulillah sudah mantap, luar biasa ini Mbak Andri dan Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti layanannya itu balita datang diukur berat badan dan panjang badan atau tinggi badannya. Setelah diukur, kemudian dilakukan plotting istilahnya Mbak Andri. Plotting itu memasukkan hasil pengukuran ke dalam grafik. Grafik. Ya. Grafiknya itu di buku atau di mana, dokter? Di buku. Di buku KMS itu buku pink. Buku KIA. Berarti setiap anak memiliki bukunya ya, dokter. Buku KIA yang pink ya. Buku KIA itu kan dimiliki sejak ibu hamil. Jadi ketika ibu hamil sudah punya pasti bayinya, balitanya memiliki buku juga. Berarti juga kader dan nutrisionis juga, dok, yang memasukkan di catatan hasil penimbangan itu di bukunya, dokter. Ya, di plotting, dimasukkan di grafik, kemudian kita lakukan analisis. Ya. Jadi balita ini, jadi nanti ada kriteria berat badan menurut umur, bagaimana kemudian berat badannya cukup, baik atau kurang, atau berlebih. Kalau gendernya, dokter, menurut gender juga enggak, dok? Iya, berarti kan nanti grafiknya antara yang laki-laki, balita laki dan perempuan berbeda. Warnanya biasanya kalau yang perempuan pink ya, dokter. Pink. Yang cowok biru. Biasanya gitu. Untuk membedakan gendernya ya, dokter. Betul sekali. Jadi kalau sudah kita plotting, kita membuat semacam analisis, kesimpulan ini seperti apa. Lah, ini yang perlu kita lakukan juga, Mbak Andri dan ibu-ibu kader semuanya, teman-teman nutrisionis. Ini kita pastikan kalau kok hasilnya itu outlier itu agak aneh atau menyimpang, atau tidak sesuai dengan usianya, dokter. Misalkan gini, bulan lalu
berat badannya atau panjang badannya misalkan sudah 94, kalau sekarang jadi 92 ya. Ini kan outlier. Gitu ya, Ini harus langsung dilakukan validasi, diukur ulang. diukur ulang, Iya, gitu. bener apa enggak ini? Ya. Iya, gitu. Atau tahu bulan lalu ini berat badannya baik, kok sekarang menjadi berat badannya kurang, underweight. Lah ini juga dilakukan validasi. Iya. Gitu. Itu juga terutama menghindari komplain dari ayah bunda, terutama dokter. Betul sekali. Masa ditimbang itu tinggi badannya malah tambah pendek, nggak mungkin atau seperti itu ya dokter Iya, ya. berat badan kok mengkeret mengkeret gitu, gitu. ya. Oh begitu. Ya, lakukan validasi ya. Jadi kalau sudah diplotting, sudah ketahuan status gizinya, jadi nanti ada berat badan menurut umur. Ini berat badannya baik atau kurang, nah, gitu ya. Kemudian tinggi badan menurut umur. Nah, ini nanti tinggi atau kurang atau pendek atau sangat pendek. Gitu. Nah, Oh berarti itu yang menentukan nanti status gizinya dokter. Betul sekali. Gitu. Berarti status gizi itu dilihat dari tinggi badan, berat badan, dan umur anak dokter. betul sekali. Oke, Ya ini gitu. apa namanya, Bapak Ibu semuanya, orang tua harus bisa tahu memang status gizi anak saya itu betul. seperti apa. Ya, berarti manfaatnya luar biasa ayah bunda. Iya, Ketika nggih. ayah bunda membawa anak-anak ke posyandu itu mendapatkan manfaatnya sangat banyak sekali gitu. Jadi tidak hanya sekedar absen, oh anakku sudah datang ke posyandu gitu ya dok. Betul Gitu. sekali. Nah, tidak kalah penting gini, Bapak Ibu semuanya. Jadi setelah ketahuan status gizinya, harapannya itu kemudian dilakukan intervensi. Oh, intervensi. Jadi misalkan kita tahu, oh ini status gizinya baik, Baik, gitu. berat badannya cukup, tinggi badannya juga tinggi, tidak pendek, Iya. status gizinya baik. Nah, ini kan tetap butuh intervensi untuk apa? Mempertahankan. Wah itu yang mempertahankan Ya. biasanya yang susah dokter. Mempertahankan Gitu. supaya status gizi yang baik ini bertahan, tidak Menurun gitu. Kalau yang status gizinya kemudian kurang gimana? Nah ini juga butuh intervensi. Iya. Karena intak ini sesuai tadi disampaikan dalam rangka pencegahan stunting ya. Jadi yang gizinya kurang, berat badannya kurang, berat badannya tidak naik, ini juga butuh kita intervensi. Salah satu contoh bentuk intervensinya dokter khususnya untuk anak-anak yang mungkin berat badan atau tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Jadi intervensinya kalau yang di tingkat posyandu itu untuk balita yang satu berat badannya tidak naik, atau weight faltering. Jadi dibanding bulan lalu berat badannya kok tidak naik sama sekali atau malah naik sedikit kurang dari kenaikan berat badan minimal. Itu namanya berat badan tidak naik. Atau itu selama berapa bulan dokter? Dibanding bulan kemarin. Dibanding bulan kemarin. Sebelumnya, penimbangan gitu. sebelumnya. Iya. Atau yang dia itu berat badannya kurang. Nanti dilihat di grafik berat badan menurut umur. Itu. Atau gizinya kurang. Berat di grafik berat badan menurut tinggi badan. Nah, itu. Kalau dapat yang seperti itu diintervensi dengan namanya pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Wah, menarik sekali ini dokter ya. Pemberian bahan makanan berbahan
lokal ya. Pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Apa saja dokter bahan pangan lokal? Ya, jadi bahan pangan lokal itu kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Oh gitu. Lah, salah satu cirinya, harapannya itu PMT ini diberikannya itu tinggi protein hewani. Oh, tinggi protein penting berarti ya itu dokter penting ya. sekali. Kalorinya tinggi, protein hewaninya juga tinggi. Oh, berarti kalau di lingkungan kita kan protein hewani yang bisa kita mudah kita dapatkan kan telur ayam dokter. Biasanya seperti itu. Bisa. Iya. Ya. Hampir setiap rumah mungkin kalau di daerah pedesaan punya ayam ya dokter gitu. Terus kolam lele itu bisa dokter. Bisa. Gini Mbak Andri dan Bapak Ibu semuanya, untuk PMT pemulihan berbahan pangan lokal ini sebenarnya beberapa sumber pembiayaan sudah ada. Ya, dari puskesmas juga ada. Kadang juga dari dana desa nih. Desa juga menganggarkan. Ya. Juga beberapa program yang bersifat semacam kayak CSR juga ada. Betul. Nah, ini biasanya PMT melalui program ini disajikan dalam bentuk kudapan. Oh, kudapan yang tinggi protein hewani dan kalori. Berarti kalau kader-kader juga sudah kader kan sebagai motivator ibu-ibu juga, bunda-bunda di rumah. Tentunya kader juga sudah dilatih terkait dengan pembuatan kudapan yang menarik dan tinggi protein, dokter. Ya, sudah. Jadi di tingkat puskesmas, di tingkat desa, ini memang penyediaan PMT berbahan pangan lokal itu yang mendistribusikan dan kemudian memantau hasilnya ini kader-kader hebat kita. Iya. Berarti itu sudah jelas ya dokter ya. Sudah dilatih, kemudian tahu memang ini loh sumber protein hewani yang baik ya. Jadi bukan mengolah sendiri di rumah ya dokter. Dilatih, kemudian mereka membuat, mendistribusikan, memantau. Ini benar-benar dimakan oleh balita yang bermasalah gizi dan dipantau. Oh, berat badannya nambah apa tidak? Berarti itu perannya itu luar biasa, kolaborasinya itu luar biasa ya dokter. Betul sekali kader kita. Nah, tambah lagi di Intak ini Bapak Ibu semuanya. Jadi selain penimbangan, kemudian tadi harapannya intervensi, itu juga di bulan Agustus ini ada pembagian vitamin A dan tablet anti kecacingan. Nah, ini lebih komplit lagi nih manfaatnya. Ya. Itu di bulan Agustus berarti ya. Betul sekali. Ya. Berarti sudah mendapatkan tadi pelayanan di Posyandu, ditambah dengan vitamin A merah dan biru ya dokter. Ya. Biru untuk usia berapa, merah untuk usia berapa dokter? Ya, jadi kalau yang biru itu kan yang dosis kecil. Ini untuk balita 6 sampai 11 bulan. Nah, untuk yang 12 bulan sampai dengan 59 bulan ini mendapatkan kapsul vitamin A yang warnanya merah. Kalau obat kecacingan dokter, itu dosisnya berapa dan untuk usia berapa? Ya, kalau obat kecacingan itu kita kan menggunakan albendazole itu ya. Albendazolnya itu 400 mg. Ini yang umurnya 2 tahun itu ke atas itu 1 tablet. 1 tablet. Itu gitu. Tabletnya itu effervescent. Jadi ditaruh di di air, dia terusan hancur gitu. Kalau dikunyah bisa nggak dok?
dikunyah prinsipnya boleh, wong gitu. itu kan istilahnya chewable tablet ya, tablet gitu. kunyah gitu ya, gitu. boleh. Iya. Ya. Itu baiknya diminum kapan dokter obat cacing? Pada saat di posyandu sekalian dengan vitamin A atau nanti setelah pulang ke rumah gitu dokter? Kalau obat cacing sih relatif bebas ya, relatif longgar untuk minumnya. Mau diminum saat itu boleh, mau diminum nanti malam mau tidur juga tidak apa-apa. Ya. Berarti cukup, aman ya, gitu. aman sekali obat cacing ini. Lengkap sekali kegiatan anak-anak bagi balita di bulan Agustus ini dokter. Oke, karena tadi untuk mencegah jangan sampai anak kita menjadi stunting. Nah, untuk balita nih yang kebetulan pada hari itu nih sakit sehingga tidak bisa datang pada pelayanan di posyandu ini, bagaimana dokter? Ya, bagi balita yang berhalangan, lagi sakit atau justru yang qadarullah yang tidak bisa nganter, yang sakit itu yang nganter gitu. Nah, ini bisa hadir di puskesmas di lain waktu, tetapi di bulan Agustus ini ya. Atau yang kedua, biasanya juga teman-teman kader kita, kader kesehatan kita yang luar biasa ini Mbak Andri, ini bagi yang tidak hadir itu dilakukan kunjungan rumah. Oh, iya. Berarti kader misalnya dokter, ada yang balita di lingkungan itu tidak hadir 5, kadernya juga mengunjungi balita tersebut. Betul sekali, luar biasa. Luar biasa kader-kader kita, betul ya. Jadi harus tetap di bulan Agustus ini targetnya 100% balita mendapatkan layanan semuanya ya dokter, baik pemeriksaan antropometri, kemudian vitamin A dan obat cacing. Luar biasa sekali. Ini adalah program yang sangat bagus sekali untuk mengetahui tumbuh kembang anak-anak kita ya dokter, terutama untuk pencegahan stunting. Kemudian dokter, untuk Kabupaten Purworejo sendiri dokter, terkait dengan capaian, baik itu capaian untuk stunting atau targetnya untuk stunting, dengan kita melihat bahwa adanya program ini sampai tahun evaluasi dari tahun 2005 dan 2006 sendiri bagaimana dokter kondisinya? Jadi gini Mbak Andri, untuk pertama terkait dengan prevalensi stuntingnya. Jadi prevalensi stunting kita sebenarnya kalau pengen tahu betul prevalensinya itu kan melalui melalui survei gitu ya. Nah, survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terakhir itu kan di tahun 2024. Iya, 2024. Waktu itu Kabupaten Purworejo prevalensi stuntingnya di angka 14,9. 14,9 itu dari nasional atau dari provinsi itu termasuk apa dokter? Ya, 14,9. Alhamdulillah waktu itu kita masuk kira-kira ya 10 besar tingkat provinsi. 10 besar tingkat provinsi dokter. Terbaik, tapi artinya dengan prevalensi yang rendah gitu ya. Kan ada 35 kabupaten kota ini Pak. Jadi cukup baik. Ya. Nah, di tahun 2025 ini kita tidak ada kegiatan survei status gizi yang dilakukan ya. Tahun 2026 ini juga belum ada sampai saat ini belum ada kegiatan yang survei tersebut. Nah, kita akhirnya menggunakan data yang penimbangan rutin ya. Nah, di tahun 2025 kalau hasil penimbangan rutin kita, ibu-ibu kader melakukan penimbangan, menginput laporannya ke aplikasi gitu ya, itu
kita di angka 16, ini Mbak Andri. 16, berarti Iya. dari tahun survei terakhir tahun 2024 itu di angka 14, kita naik ya berarti 14,9 hampir 15, Iya. kita di angka 16, hampir 7-an. ya. Berarti naik ya dokter prevalensinya ya. Betul sekali. Ini makanya hari ini kita salah satunya melalui podcast Sehati Sehat Setiap Hari ini mengajak kepada kader, kepada seluruh orang tua balita untuk ayo kita pastikan di bulan Agustus ini balita kita datang ke posyandu. Kemudian kalau memang ada masalah gizi segera dilakukan intervensi. Semisal nih ya, semisal kok di puskesmas PMT-nya sudah habis, di desa juga sudah habis. Nah, ini saya mengajak kepada ibu-ibu semuanya di rumah ya, bisa balita kita yang mungkin berat badannya tidak naik, berat badannya itu kurang atau gizinya kurang, sembari atau selama belum mendapatkan alokasi PMT yang tadi ya entah dari puskesmas dari desa, bisa dilakukan intervensi di rumah. Ya, dengan apa? Ya paling tidak kita bisa memberikan tambahan porsinya. Porsi porsi jumlah dalam isi piringku anak. Iya betul. Kemarin mungkin balita kita makannya 3 kali. Ayo sekarang kita tambahkan nih satu lagi untuk menambahkan kekurangannya yang kemarin kurang gitu ya. Jadi tetap bisa kita melakukan upaya untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan anak-anak kita. Gitu. Berarti tetap peran keluarga itu menjadi utama ya dokter ya. Betul sekali. Terutama ini bunda-bunda, karena mungkin bunda-bunda yang lebih banyak dengan anak-anak ya, terutama yang masak kan juga biasanya bunda-bunda. Nah, kalau ada nih anak yang dengan alasannya susah makannya gitu dok, makannya itu susah, kemudian sudah dikasih makan banyak tapi nggak berat badannya nggak naik gitu dokter. Itu gimana dokter? Ya, jadi gini. Makan susah ini memang cukup menjadi alasan yang cukup banyak ya. Nah ini nanti kalau memang sudah coba diupayakan dengan misalkan merubah menu, makanannya sudah di variatif nih menunya kok masih sulit, atau kita sudah berusaha juga mengubah suasana. Jadi kan kalau anak itu sebenarnya kalau makan bareng itu kan biasanya akan lebih semangat daripada misalkan makan sendiri didulang itu kan lama sekali. Ya sudah kita upayakan nih makan bareng keluarga atau makan bareng dengan balita yang lain kok masih sulit. Tadi nanti monggo silahkan untuk bisa datang ke puskesmas. Jadi stunting itu secara definisi kan tinggi badan atau panjang badan balita lebih pendek di usianya disebabkan karena kekurangan gizi kronis dan atau infeksi kronis ya. Jadi kalau yang tadi susah makan itu nanti dibawa ke puskesmas untuk dicari, siapa tahu ada penyakit yang mendasari, underlying disease. Nanti di puskesmas akan dilakukan pemeriksaan, ini ada enggak sih penyakitnya. Kalau ada sakitnya ya tentunya penyakit itu diobati juga supaya nanti balita ini mendapatkan layanan yang lebih lengkap. Penyakit yang mendasari diobati, harapannya makan minumnya menjadi mau, nanti pertumbuhannya bisa
pulih Berarti lagi, semua ada ngejar solusinya lagi. ya dokter. Ada solusinya. Jadi kalau misalnya bunda-bunda Ya. menyampaikan, aduh anakku susah makan nih, ya itu berarti sebenarnya ada solusinya ya dok. Ada solusinya Kembali lagi semuanya. berarti telaten ya dok ya, Ya. telaten. Menunya bunda kita juga orang dewasa bosen ya dok. Kalau menunya setiap hari sayur bayam terus Ya. mungkin juga bosen ya kalau kita orang dewasa Iya, gitu. Anak-anak iya. tentunya juga pengen menu yang bervariasi. Betul sekali, Kemudian terakhir ini dokter, pesan Ya. khususnya untuk bunda-bunda nih di rumah, untuk anak-anak terutama ada Ya. anak-anaknya yang mungkin PR-nya nih kok nggak naik nih berat badannya selama 1 bulan ini, Ya. dan mungkin untuk pesan secara bunda-bunda keseluruhannya dokter terkait harapannya dengan program intervensi Intak ini dokter. Yang pertama saya titip kepada seluruh bunda di Kabupaten Purworejo atau yang mewakili bunda nih ya, pengasuh gitu ya, pengasuh ini. Pertama pastikan balita kita datang ke Posyandu untuk mendapatkan layanan. Kemudian yang kedua, saya juga pesan selanjutnya kepada tenaga-tenaga yang pemberi layanan ya, kader-kader hebat kita semuanya, petugas-petugas kita yang di puskesmas dalam memberikan layanan, melakukan pengukuran harus valid datanya, jangan kemudian jadi pengukurannya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, kemudian hasilnya juga ditulis, dicatat dan dilaporkan sedetil mungkin, tidak boleh misalkan dibulatkan gitu. Iya. Sebagai contoh misalkan begini, berat badannya itu misalkan itu 6, misalkan 10,6 gitu ya, 10,6 kilogram. Ya kita tulis 10,6, jangan ini 10,6 tanggung 10,5 aja dah gitu. Enggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Atau panjang badannya juga, panjang badannya misalkan 95,4, aduh tanggunglah 90,5 aja lah. Itu juga nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan hasil pengukuran ya. Itu untuk kader. Nah, kemudian untuk ibu lagi, kalau kemudian balitanya pada saat pengukuran, pada saat layanan itu kita dapati status gizi yang kurang, artinya balita bermasalah gizi, bisa weight faltering, bisa underweight, bisa berat badannya tidak naik, bisa berat badannya kurang, bisa gizinya kurang. Ini segera diberikan intervensi yang sesuai ya. Tadi bisa berupa pemberian makanan tambahan, baik PMT lokal yang bersumber dari puskesmas, dari dana desa, atau kalau tidak ada melalui yang ada di rumah. Ya, ada di rumah gitu ya. Gitu. Dan selanjutnya juga saya pesan bahwa Intak ini harapannya tidak cuman kita kerjakan di bulan Agustus tok. Iya. Bulan-bulan lainnya juga ya dok. Rutin. Intak ini adalah awal kita mengingat lagi bahwa buah hati kita, anak-anak kita punya hak ya untuk dipantau tumbuh kembangnya, sehingga kita bisa mengawal tumbuh kembangnya. Harapannya nanti dengan tumbuh kembang yang sesuai ini bisa mensupport anak-anak kita, buah hati kita untuk nanti besarnya mencapai cita-citanya yang diinginkan. Gitu. Kemudian dokter, bagi bunda, ayah bunda yang ingin mendapatkan layanan atau konsultasi nih terkait dengan pertumbuhan atau gizi anak, kira-kira bisa di mana dokter? Ya, silahkan bagi yang memerlukan
konsultasi, bisa nih datang ke posyandu. Iya. Bisa nih kalau misalkan di posyandu tidak bisa, datang ke Puskesmas. Oh, di puskesmas bisa bertemu dengan siapa mungkin dokter? Ya, di puskesmas nanti bisa dengan petugas gizi nutrisionis kita, bisa juga dengan dokter yang ada di puskesmas ya. Dan kita juga punya banyak teman-teman bidan desa yang juga siap memberikan masukan, memberikan jawaban, memberikan solusi atas masalah yang ada pada balita-balita kita. Gitu ya ayah bunda, ini berarti tidak usah khawatir terkait dengan tumbuh kembang anak bila di bulan ada dalam 1 bulan kok mengalami penurunan atau tinggi badan tidak naik gitu ya. Konsultasi atau bunda-bunda pengen diskusi ngobrol itu sudah ada fasilitas yang memadai mencukupi buat bunda-bunda sharing begitu ya dokter. Betul sekali. Oh ya, satu lagi saya lupa dokter. nih. Tidak, ini kita juga banyak di beberapa desa kita juga punya kader yang lebih hebat lagi nih, hebat juga nih, karena kader ini sudah mendapatkan namanya itu pelatihan PMBA. PMBA apa itu dokter? Pemberian makanan pada bayi dan anak. Luar biasa sekali. Ini kader-kader Nggak ini juga macam-macam ya, kader-kadernya ya, sudah terlatih berarti sudah ya dokter. betul. Gitu. Jadi bunda-bunda juga bisa tanya nih, semisal belum sempat ke puskesmas, ke kader ya, yang sudah dilatih PMBA. Ya, tentunya cara mengolahnya makanan sesuai usia juga sudah tahu ya dokter. Betul ya. sekali. Ya, luar biasa sekali. Cara jenis makanannya seperti apa, konsistensinya seperti apa, cara ngolahnya gimana, pemberiannya berapa kali, sudah luar biasa dokter. Ini closing ya dokter. Ya. Closing statement, sepatah dua patah kata motivasi untuk ayah bunda terkait dengan intak ini dokter. Ya, monggo Bapak Ibu semuanya, kita mulai di bulan Agustus ini kegiatan intak rutin, kita bawa buah hati kita, anak-anak kita, balita kita datang ke posyandu untuk mendapatkan layanan di posyandu. Semoga saja harapannya putri-putri kita terjaga, terpantau tumbuh kembangnya sehingga bisa menjadi anak yang sehat. Amin. Sehat jasmaninya dan tentunya harapannya adalah sehat jiwanya. Amin. Wah, luar biasa sekali ayah bunda, kita tidak terasa sudah ada setengah jam lebih jadi 35 menit kita ngobrol asik tidak terasa ya ayah bunda. Dokter, terima kasih sekali sudah memberikan motivasi, kemudian memberikan wawasan kepada ayah bunda terkait pentingnya dengan pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu ini gitu. Jadi nanti kalau ada yang perlu didiskusikan dengan pengennya sama dokter Nur Salim juga boleh ya dokter. Pengen ahli gizi juga boleh gitu bunda ya. Terima kasih sekali dokter Nur Salim atas terima kasih juga Mbak Andri. Pengetahuan wawasannya dan obrolan ini menjadi lebih asik gitu. Besok berkelanjutan lagi dokter untuk temanya nanti kita menyelesaikan kembali. Terima kasih. Sehat selalu ayah bunda. Saya Andri dan dokter Nur Salim undur diri. Terima kasih sudah menyimak podcast pada siang hari ini. Salam sehat sehati, sehat setiap hari bersama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehati sehat setiap hari, berbagi informasi, menginspirasi bersama Dinkesda Kabupaten Purworejo.